Ifra Business Podcast. Dan kali ini tempat di mana kita ngobrolin dunia waralaba, lisensi, dan juga peluang bisnis. Nah, nama saya Sisi dan juga ini ada narasumber kita dari Ifrapreneur. Halo. Dan di sesi kali ini kita akan ngobrolin tentang banyak cerita menarik di dunia bisnis dan franchise. Dan mulai dari kisah sukses, mulai dari tips usaha, terus juga sampai ke tren bisnis terkini. Di podcast kali ini kita dipersembahkan oleh Ifra sebagai International Franchise License dan Business Expo dan Conference di event tahunan yang tentunya bakal jadi tempat barometer industri waralaba di Indonesia. Nah, kalau kamu lagi cari inspirasi bisnis, ini tempat yang cocok buat kamu, makanya dengerin podcast ini sampai habis ya. Lanjut. Kalau kemarin di 2024 kita udah banyak ngobrolin tentang sama partner bisnis Ifra nih. Nah kali ini kita ngobrolin bersama dengan narasumber langsung dari UMKM. Dimana kita bakal cari tahu gimana caranya nih UMKM bisa naik kelas gitu ya. Bahkan sampai di waralabakan gitu. Nah kita tahu jadi UMKM itu banyak dinamikanya, banyak tantangannya. Nah makanya itu di jatuh bangun walaupun kesulitan, tapi namanya UMKM Indonesia kita tuh tangguh, kreatif dan juga pantang menyerah gitu. Harus seperti itu mindsetnya. Nah di sini udah ada bersama saya Ibu Dwi Puji Astuti. Salam kenal Bu. Iya kakak, terima kasih. Selamat sore. Iya, jadi kita pengen nanya nih Bu tentang UMKM. Nah mungkin Ibu boleh perkenalan diri dulu, Ibu dari mana, terus mewakilkan apa gitu ya Bu ya. Siap, selamat sore rekan-rekan semua. Nama saya Dwi Puji Astuti, yaitu adalah co-founder dari PT UMKM Tangerang Raya. Saya menciptakan UMKM Tangerang Raya itu untuk mewadahi UMKM yang ada di Tangerang, mencakup wilayah Tangerang Kota, Tangerang Selatan, sama kabupaten itu. Jadi iya, kebetulan kita memang aslinya orang Tangerang, jadi kenapa enggak membangun kota gitu ya, untuk membangun satu wilayah yang benar-benar memang butuh sentuhan orang yang peduli dengan UKM seperti itu. Ibu ada asal muasalnya nggak sih kenapa awalnya nih membangun pengen membantu UMKM supaya naik kelas gitu? Ya. Jadi berawal dari saya dari satu kecamatan itu membawahi kelurahan-kelurahan. Dari situ saya mengambil satu poin bahwa UKM ini bisa produksi tapi belum bisa memasarkan. Nah, jadi mereka itu awam tentang itu. Nah, kita bentuk UMKM Tangerang Raya itu untuk menjembatani UKM yang sudah bagus produknya tapi belum bisa memasarkan seperti itu. Nah, akhirnya kita bikinlah tahun 2022 itu bersama teman saya yaitu Babe Asdin. Kebetulan background saya itu adalah perhotelan, ngerti tentang kuliner gitu ya. Kalau nggak enak bilang nggak enak gitu, kalau enak bikin enak gitu kan ya. Terus Babe itu kebetulan didesain, jadi kita kolaborasi antara berdua ini. Jadi alhamdulillahnya dari 2022 sampai dengan sekarang banyak yang terbantu dari UKM yang tadinya tidak bisa memasarkan, sekarang sudah bisa memasarkan, dan kebetulan kita juga sudah ada di 5 hotel untuk fashion dan makanan dan craft. Seperti itu. Yang seperti lihat Mbak Sisi di depan sini. Ini ya. Iya, jadi ini produk-produk dari 3 wilayah, yaitu packagingnya juga sudah bagus, dan ada juga satu yang unik dari UKM itu masing-masing punya ciri khas seperti itu. Di Tangerang Selatan punya ciri khas, di kabupaten punya, terus di kota juga punya gitu. Beda-beda ya Bu. Iya, saya sih senang aja ya karena bisa ngebantu mereka gitu, dan mereka merasa dibantu sekali oleh kita ya. Itulah berarti tujuan selain, kita. Tadi Ibu bilang kan kayak Ibu membantu memarketingkan, tapi selain itu kan pasti punya kendala-kendala lainnya tuh. Pasti apa banyak. aja tuh Bu? Kendala-kendalanya tuh UKM itu gimana ya, susah-susah gampang, ya kan? Pengen maju tapi tidak mau upgrade diri, artinya berteman dengan ataupun mengetahui tentang
gimana sih nih produk yang baik kayak gimana. Kita ngajarin kemasan yang baik seperti apa, tapi juga ada juga dari dinas. Tapi mereka itu kadang cuman cuman sepengetahuan tapi tidak dipraktekkan gitu. Nah, di kita sebelum masuk hotel itu kita kurasi. Bukan cuman kemasan, tapi rasa, juga packaging. Dan memang yang masuk hotel itu memang pilihan. Gitu Mbak. Menarik banget. Nah tadi Mbak tuh sempet cerita-cerita di awal ya, kayak UMKM itu sebenarnya ada singkatannya Mbak. Nah mungkin boleh disampaikan nih Mbak, jadi semua pada tahu juga. Jadi sebenarnya UMKM itu artinya sebenarnya UMKM itu sendiri. U-nya uang, M-nya manajemen, K-nya konsisten, yang M-nya lagi adalah marketing. Dari uang adalah satu UMKM yang belum punya modal. Terus yang kedua yaitu M, manajemen. Manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen, pokoknya berbentuk dengan manajemen. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten itu adalah yang paling problemnya di situ Kak. Tantangannya. Karena tantangannya itu adalah ketika dia tidak konsisten, rasanya berubah, packagingnya berubah, ataupun bentuknya juga berubah. Misalkan kadang keasinan, kadang kemanisan, terus konsisten, kadang jualan, kadang enggak. Itu yang bikin gimana orang mau maju kalau itu aja tidak ditetapkan, maksudnya konsisten itu. Yang kelima adalah M-nya adalah marketing. Marketing itu mereka bisa produksi, tapi mereka nggak tahu pasarnya mau kemana, gitu. Jadi kita membantu untuk yang itu tadi 5 UKM itu dari persiapan itu. Nah kalau kayak gitu ya, itu kan ibaratnya tentang mindset nih. Nah gimana caranya bikin UMKM ini tuh punya mindset yang bertumbuh? Yang bertumbuh ya. Ketika UKM itu sudah masuk di ranah yang lebih tinggi ataupun dia membuka diri, bergaul dengan circle-circle yang positif. Yang pertama yaitu misalkan kemasan. Kemasan ada yang bening, nah ternyata lebih naik lagi seperti aluminium foil, terus metallized, itu ada macam-macam. Nah misalkan packaging ini pouch-nya bagus, ini toples. Nah seperti ini ya, ini toples, ini udah masuk bagus, termasuk bagus. Nah kemasannya juga ini. Ini tadinya cuma pouch biasa, ini karena ada pengalaman ataupun dia mengupgrade diri, dia mencontoh misalkan ya kayak apa? Kayak bagelan yang disebut aja saron. Nah kemarin itu saya bilang sama yang di Holland Bakery juga ada. Nah ketika mereka melihat contoh itu, cara mereka bilang, gimana saya bisa seperti itu. Jadi mindsetnya dulu dirubah, gimana sebenarnya tujuannya mau kemana bisnisnya gitu loh. Mau sampai mana nih penjualannya gitu. Karena itu penting gitu. Kita mindsetin kayak gitu. Berarti sejauh mana UMKM ini merasa ingin berkembang? Nah gitu ya. Betul. Tergantung dari si ownernya sendiri Kak. Kalau ownernya maunya di situ aja ya sudah. Tapi kalau dia bilang saya butuh, saya perlu gitu. Nah itu baru kita akan taruh di tempat yang benar-benar dia pantas seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya seperti itu kan tadi tergantung orangnya lagi. Betul. Ya mau seberapa berkembang. Benar. Artinya gimana caranya nih mereka yang mau berkembang ini tetap eksis bahkan bertumbuh lebih lagi atau naik kelas gitu. Dia itu ada komunitas biasanya atau komunitas atau informasi, sekarang kan banyak ya informasi di Instagram, terus di kementerian gitu. Jadi sebenarnya dinas pun sudah memfasilitasi dari legalitas, terus uji lab, terus haki. Terus ada juga tentang misalkan ini gimana sih nih caranya memperbaiki packaging, kemasan. Sampai dinas itu sebenarnya sudah memikirkan untuk mereka itu packaging yang benar-benar bagus, sudah standar gitu. Jadi memang kalau untuk itu ya itu informasi-informasinya dengan kayak kita Instagram tuh udah mulai ya, Instagram tuh udah aktif gitu loh Kak. Jadi sekarang informasi-informasi itu bisa didapat dari Instagram. Karena sekarang itu model sosmed ya, jadi segala sesuatu kayaknya kalau tulis tuh kayaknya suka nggak dibaca gitu kan. Apalagi ibu-ibu sekarang sukanya TikTok kan gitu. Jadi memang eranya sudah bergeser nih dari yang datang
sekarang sudah ke sosmed. Iya, Seperti benar, itu. Bener sih, lebih menjangkaunya lebih luas. Betul. Nah, dia bisa aja, ih seneng banget nih dibeli sama luar kota nih packagingnya gitu. Karena jadi itu kan sebenarnya kekuatan sosmed ya sekarang ya. Eranya memang sudah bergeser ya Betul, gitu. Kayak gitu. Terus kapan nih Mbak dianggap franchise ini tuh sudah siap untuk menjadi franchise? Oke, kalau franchise nih dari UKM-UKM yang ini, itu tergantung mereka juga. Dia sudah siap belum untuk produksi. Produksinya artinya banyak. Ketika banyak franchise-nya, dia harus siap bahan baku, harganya naik, terus dia juga lihat pasarnya seperti apa, terus packagingnya harus dijaga, rasanya juga harus dijaga. Jadi untuk membuat franchise kalau menurut saya adalah harus mumpuni dulu nih si UKM-nya. Karena ketika sudah franchise dia nggak bisa main-main gitu. Benar, seperti benar. itu. Dan tadi Mbak ada mention soal konsistensi Iya, UMKM. betul. Nah, gimana caranya mereka tuh tetap konsisten dan bahkan enggak cuma konsisten aja, bahkan menarik pasar baru lagi supaya terbarukan gitu loh, bisa sustain ke depannya. Sustain ke depannya. Kalau untuk sustain ke depannya adalah dia jaga rasa, jaga kualitas dan lebih menjalin dengan jaringan-jaringan. Artinya apa? Tetap yang namanya owner UKM itu mindsetnya seperti pengusaha. Artinya dia mencari peluang di sana sini tapi tetap menjaga kualitas dan kuantitasnya juga. Seperti itu. Jadi gitu. bukan berarti wah karena produksinya banyak jadi ya udah deh ditolerir gitu ya kualitinya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi segala sesuatu memang kan gini, UKM itu tadinya kecil. Nantinya kan dia akan besar. Jadi dari yang kecil ini kita mencari dulu nih kelemahan dan kelebihannya kita di mana. Nah, itulah kita harus terus belajar. Intinya sih belajar. Gitu. Oke, mungkin dari Ibu ada last statement gak nih buat para penonton di rumah, kayak buat para UMKM di luar sana? Oke, siap. Apa yang mau disampaikan supaya mereka juga berkembang? Ya, untuk UKM saya minta untuk tetap inovasi, kreasi, dan kolaborasi. Karena 3 hal ini penting untuk menjaga sustain dan untuk menjaga hubungan kita internal dan eksternal. Itu paling penting. Kolaborasi itu luar biasa. Dan satu lagi, yang penting sejalan dengan kita ya Mbak ya. Karena kalau kolaborasi itu yang penting kita cocok-cocokan juga nih. Betul. Jangan sampai timpang ya. Saling membangun dan saling support juga. Betul. Jadi ketika kita berbicara tentang kolaborasi, jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita saling mengisi. Enaknya seperti itu. Gitu. Oke. Nah kalau gitu terima kasih banyak Mbak buat waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kita terima di IFRA. Kasih Kakak. Dan terima kasih juga udah jadi inspirasi buat para UMKM di luar sana juga. Bahkan mensupport gitu ya untuk mengembangkannya lebih lagi. Iya, terima Dan kasih. semoga dari UMKM di Indonesia yang gak cuma mencari peluang doang, juga bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar sana gitu ya. Betul. Karena di mana-mana yang penting konsisten. Betul. Dan juga kita memberikan yang terbaik gitu dari segi quality dan juga secara kita niatannya juga udah baik gitu. Jangan lupa untuk IFRA Bisnis Podcast akan terus hadir setiap tahunnya gitu ya, sambil menuju Road to IFRA biasanya kita ada terus. Dan di sini tuh kita akan ngobrolin tentang waralaba, lisensi dan juga peluang bisnis. Dan buat kamu yang penasaran untuk IFRA Business Expo di 2025 ada apa aja, silakan langsung datang. Dan juga untuk pantengin terus update-update-nya di Instagram @ifra_expo. Terima kasih sekali lagi Mbak. Terima kasih Kakak. Saya sebagai host Sisi pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye IFRApreneurs.